Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jarak titik ke bidang. Jadi ini merupakan materi lanjutan dari jarak titik ke garis yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya ya. Nah, secara umum nanti jarak titik ke bidang itu bisa didefinisikan sebagai berikut, yaitu panjang ruas garis ya yang menghubungkan suatu titik dengan bidang, dan ruas garis tersebut nanti harus tegak lurus dengan bidangnya. Jadi misalkan ada sebuah titik kemudian dan sebuah bidang, maka kalau kita ingin menentukan jarak titik ke bidang, maka kita harus membuat proyeksinya atau membuat panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, seperti ini. Ya, syaratnya harus tegak lurus, berarti ruas garis ini harus tegak lurus dengan bidang. Karena bidang itu terdiri dari garis, maka tentu tegak lurus di sini juga tegak lurus dengan sebuah ya atau suatu garis pada bidang tersebut. Yang nantinya ya garis itu juga memiliki titik potong. Ya, dua garis yang berpotongan tegak lurus ada titik potongnya. Sehingga nanti secara umum di materi ini kalau kita ingin menentukan jarak titik ke bidang, ya, yang pertama ya mengubah dalam bentuk jarak titik ke garis. Setelah jarak titik ke garis sudah kita tentukan, tinggal kita menentukan jarak titik ke titik sehingga kita bisa menggunakan Pitagoras nanti di situ. Oke, kemudian, nah ini sedikit mengenai proyeksi titik ke garis yang mungkin sudah kalian pahami, hanya menguatkan kembali, ya. Bagi yang belum, berarti konsep ini harus betul-betul dipahami agar nanti bisa menyelesaikan materi jarak titik ke bidang dengan baik. Ya. Proyeksi itu artinya ditarik tegak lurus, ya simpelnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah titik, misalkan sebuah titik itu namakan titik A, dan sebuah garis, katakanlah itu garis K, proyeksi titik ke garis itu artinya dari titik A ditarik garis yang tegak lurus. Jadi ditarik seperti ini, ya kita buat garis yang harus tegak lurus. Kemudian kedua garis ini kan akhirnya berpotongan ya, katakanlah berpotongannya di titik A aksen atau bayangan dari titik A. Maka A aksen inilah yang disebut sebagai titik proyeksi atau titik bayangannya ya. Jadi proyeksi itu seperti itu, ditarik kemudian harus tegak lurus. Kemudian kalau misalkan ada sebuah titik B ya, garisnya miring seperti ini ya, katakanlah garis L, itu kira-kira bagaimana cara menentukan proyeksinya? Pada dasarnya sama ya, yaitu kita tinggal menghubungkan garis yang dari titik B tapi harus tegak lurus dengan L. Tadi seperti ini, sebuah garis tapi harus tegak lurus. Nah, katakanlah nanti keduanya akan berpotongan di titik B aksen. Ya, titik B aksen ini juga tentu namanya sebagai titik proyeksi. Nah, secara umum seperti itu ya penjelasan dari proyeksi titik ke garis. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus paham bagaimana langkah-langkah untuk menentukan jarak titik ya, misalkan titik A kemudian ke bidang, misalkan bidang alfa. Nah, langkahnya yang pertama adalah proyeksikan titik A pada salah satu sisi pada bidang A. Misalkan bidang A itu nanti memiliki sisi BC, bisa kita proyeksikan ke BC. Nanti kan seperti tadi akan kita peroleh titik proyeksinya, yaitu katakanlah titik A aksen. Kemudian ya dari A aksen tersebut harus kita buat garis ya yang melalui titik A aksen dan tegak lurus BC ya, misalkan garis K. Yang ketiga ya, jarak titik A ke bidang itu ya sama saja jarak titik ke garis K. Oke, sekarang saya beri contoh cara menentukan ya jarak titik ke bidang. Misalkan ada sebuah titik A dan sebuah bidang, misalkan bidangnya namanya PQRS. Silakan kalian proyeksikan ya titik A ke salah satu sisi. Nah, jadi langkah pertamanya seperti tadi, proyeksikan titik A pada salah satu bidang, pada salah satu sisi bidang ya. Jadi misalkan kita mengambil sisi QR. Ya, kita tarik garis yang tegak lurus
Nah, seperti ini kita hubungkan antara A dengan QR, tapi syaratnya harus tegak lurus. Ya, karena ini berpotongan, ya, misalkan berpotongannya di titik N. Maka nanti akan kita peroleh hubungan ya garis AN tegak lurus dengan yang QR. Selanjutnya, kalau sudah kita tentukan titik proyeksinya ya, titik N itu titik proyeksinya, maka kita buat satu garis lagi, gitu ya. Pada bidang PQRS, buat garis yang melalui N dan tegak lurus QR. Ya, kita buat satu garis, berarti seperti ini kurang lebih gambarannya ya. Nah, kita buat garis yang melalui N dan tegak lurus QR. Nah, harus tegak lurus. Nah, katakanlah nanti akan memotong di sisi satunya, yaitu di titik M. Ya, maka kita peroleh apa? Hubungan yaitu MN akan tegak lurus dengan QR. Selanjutnya, ya yang ketiga, berarti kalau kita ingin menentukan jarak titik ke bidang PQRS, ya jarak A ke bidang PQRS, sama saja kalau kita menghitung jarak titik ke garis MN, ya karena bidang PQRS sudah diwakili oleh garis MN. Kemudian yang keempat, nah ini ya, bagaimana langkah untuk menentukan jarak titik ke garis? Ini sebetulnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi saya kuatkan kembali konsepnya di sini ya. Yaitu yang pertama seperti tadi, proyeksikan A ke garis MN. Proyeksi berarti tarik garis lurus dari A yang tegak lurus MN. Berarti kurang lebih seperti ini ya. Tarik, kemudian harus tegak lurus. Misalkan tegak lurusnya di titik O. Maka, nah inilah sudah proyeksinya. Berarti kita peroleh juga informasi AO tegak lurus yang MN. Kemudian untuk yang terakhir, berarti kita peroleh jarak A ke bidang PQRS, berarti sama aja panjang AO ya. Nah itu, jadi itulah langkah-langkah untuk menentukan jarak titik ke bidang. Ya ini harus pahami alurnya dengan baik. Secara umum ini prosedurnya, meskipun nanti dalam pengerjaan kita tidak selalu harus prosedur detail seperti ini ya, tergantung bentuk dan model soalnya. Oke, langsung saja kita to the point ke contoh soalnya. Nah, di kesempatan kali ini saya memberikan dua contoh soal yang saya yakin cukup untuk mewakili secara umum ya. Kalau kalian ada pertanyaan jarak titik ke bidang, mudah-mudahan dua soal ini cukup untuk mewakilinya, konsep dari titik ke bidang. Kita langsung ke soal yang pertama dulu ya. Kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm, A titik tengah PT, tentukan jarak A ke bidang QSWU ya. Ya, kita jawab. Langkah pertama tentu ya, setiap soal mengenai bangun ruang harus melukiskan kira-kira gambarannya seperti apa. Kita lukiskan dulu kubus PQRS TUVW seperti ini. Kemudian ada unsur rusuknya 4 cm, berarti ya PQ otomatis 4, QR juga 4, VR juga 4. Ya itu nggak masalah. Kemudian ada informasi A titik tengah PT, berarti misalkan A di sini kita tentukan titiknya, titik A di situ. Karena titik tengah berarti kan panjang PA dengan yang AT sama, ya seperti ini. Kemudian ada bidang QSWU, ya QSWU itu ya berarti yang ini, ya QSWU. Berarti kurang lebih kalau dibuat seperti ini. Nah, ya itu bidang QSWU. Nah, bidangnya miring bagaimana, Pak? Tidak masalah. Ya, itu miring itu kan karena visual kita saja ya melihatnya dari arah yang agak condong. Jadi pada dasarnya itu bangunnya persegi panjang. Kemudian langkahnya yang penting seperti tadi ya, meskipun secara visual bidangnya miring, ya nggak masalah. Yang penting kamu ikuti saja prosedur yang tadi. Maka kita tidak akan kesulitan untuk menyelesaikan jarak titik A ke bidang QSWU. Langkah pertama yang tadi saya sampaikan, proyeksikan titik A ke salah satu, ya ke salah satu sisi pada bidang QSWU. Ya boleh yang QS, boleh yang QU, UW atau yang WS nggak masalah. Dan untuk kasus ini saya pakai yang WS saja, ya biar nanti lebih mudah secara gambarannya. Nah, saya buat garis dari A ke WS. Karena A itu titik tengahnya PT dan ya PSWT itu kan bangunnya persegi panjang. Berarti kalau diproyeksikan dan nanti misalkan kita proyeksikannya harus tegak lurus ya.
titik B misalkan, maka titik B ini pasti juga di tengah-tengah ya, karena ini bangun persegi panjang untuk sisi yang PSWT ya, berarti atas dengan bawah ya, SB dengan BW otomatis panjangnya sama. Kalau sudah ditentukan proyeksi ke salah satu sisi, selanjutnya dari titik B silahkan kamu buat garis yang tegak lurus ya dengan WS ya, tegak lurus dengan WS, tapi ya terletak pada bidang yang QSWU. Berarti kurang lebih seperti ini kalau dilukiskan. Nah, tentu arahnya yang ke kanan. Kemudian, nah garis tersebut akan memotong ya di garis QU. Yang penting kita punya pedoman garis tersebut ini harus tegak lurus dengan yang WS. Nah, tegak lurus seperti ini ya. Nah, karena tadi kita peroleh B itu titik tengahnya WS, maka kalau misalkan titik potongnya di C, maka tentu di sini juga C sama ya, statusnya dia titik tengahnya QU. Kemudian kita hubungkan titik A dengan titik C ya, sehingga kita peroleh nanti jarak antara titik A dengan bidang QSWU ya, maka sama saja jarak titik A ke garis BC. Berarti kita harus melukiskan garis ABC ya di lembaran tersendiri, misalkan di sebelah kanan. Kita lukis garis segitiga ABC. Ya, kita tentukan titik-titiknya yaitu A, B, dan C. Kemudian dari gambar ini tentu AB kita peroleh panjangnya 4 ya, karena AB itu ya sama saja BS ya, sejajar. Berarti panjangnya 4. AC pun begitu, AC itu ya sejajar dengan PQ, sama-sama di tengah ya, A sama C, maka nanti panjangnya juga 4. Kemudian BC itu juga sejajar ya dengan QS. Tentu dia panjangnya seperti diagonal bidang, tinggal tambahi akar 2 ya, yaitu nanti 4 akar 2. Kemudian kita ingin menentukan tadi jarak dari A ke BC ya. Berarti kita buat garis tegak lurus dari A menuju BC seperti ini, tegak lurus. Misalkan tegak lurusnya di titik O. Maka kita bisa mencari panjang AO dengan terlebih dahulu menentukan panjangnya OC. OC tentu kalau kita perhatikan karena ABC segitiga sama kaki, maka pasti kalau AO membagi menjadi dua bagian tegak lurus, maka menjadi dua bagian yang sama. Ya, jadi BO tentu sama dengan OC, sehingga OC itu ya setengahnya 4 akar 2. Jadi berapa? Ya tinggal 2 akar 2. Nah, untuk mencari yang AO, maka bisa dengan kita ubah ya, karena yang OC itu sudah 2 akar, maka yang 4 ini harus kita ubah dalam bentuk 2 akar juga. 4 itu kan 2 kali 2. 2 yang terakhir bisa kita ubah dalam bentuk akar 4. Berarti 4 bisa kita ubah menjadi 2 akar 4. Yang AC ini 2 akar 4, kemudian yang OC 2 akar 2. Berarti kan nanti yang di sini tinggal 4 dikurangi 2, sehingga kita peroleh panjang AO 2 akar 2. Nah, berarti kalau panjang AO 2 akar 2 tentunya ini yang dimaksud sebagai jarak titik ke bidang. Ya, sehingga jarak titik A ke bidang QSWU adalah 2 akar 2 cm. Nah, kemudian untuk memperjelas ya kasus pada soal nomor 1 yaitu jarak antara A ke bidang QSWU, ini sudah saya bantu menggunakan GeoGebra. Jadi kalau dilihat gambarnya seperti ini, mungkin kita terlihat agak bingung gitu ya, gimana cara menentukan jarak antara A ke bidang QSWU. Cuma kalau kita misalnya sedikit visualisasi dengan gambar seperti ini, ya kalau kita sedikit putar seperti ini, maka akan terlihat, oh ya sebetulnya ya yang nanti bidang kita lukis ini yang warna biru yaitu ACB itu kan segitiga sama kaki ya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi paling atas itu terlihat jelas sekali ya. Sehingga nanti jarak antara A ke bidang QSWU itu yang saya lukis dengan garis warna merah ini ya. Itu kalau dilihat dari atas, nah seperti ini. Nah, maka sebetulnya jarak antara A ke QSWU itu ya sama saja setengah diagonal bidang ya.
setengahnya diagonal bidang. Padahal kita tahu diagonal bidang dengan panjang rusuk A adalah 4 akar 2. Berarti mudahnya ya jarak A ke bidang di SWU adalah setengah dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Nah, kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, tentukan jarak E ke bidang AFH. Sama kasusnya ya, harus kita jawab dengan melukiskan dulu kubus ABCD EFGH. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kubusnya sudah terlukis, tinggal kita tentukan rusuknya 6 cm. Berarti nanti AB 6, BC 6, dan juga CG juga 6. Setelah itu ada keterangan kita ingin mencari E ke bidang AFH. Ya, kita lukiskan dulu bidang AFH kurang lebih seperti ini. Nah, gitu ya, bidang AFH. Berbentuk segitiga. Kemudian, kalau kita perhatikan kira-kira segitiga apa itu AFH ya? Tentu segitiga sama sisi. Ini sudah pernah saya singgung di video sebelumnya ya. Kenapa sama sisi? Karena di sini AF nanti nama akar 2, FH juga nama akar 2, AH juga nama akar 2 ya. Ketiganya kan diagonal bidang. Nanti kalau panjangnya sama semua, otomatis AFH adalah segitiga sama sisi. Seperti tadi, kalau kita ingin menentukan jarak E ke bidang AFH, ya berarti kita harus menentukan proyeksi ya. E ke salah satu dulu ya, salah satu saja garis pada sisi AFH. Yaitu kita misalkan yang mudah, yang biar gambarnya jelas adalah kita nanti memproyeksikan E ke diagonal FH ya. Berarti kita lukis dari garis E tegak lurus yang FH. Kurang lebih seperti ini nanti gambarnya. Yang penting apa? Tegak lurus ya. Misalkan motong di sini dan tegak lurus. Katakanlah nanti tegak lurusnya kita namakan titik O. Nah, karena di sini FH itu diagonal bidang ya, dan EO itu nanti kalau dilanjutkan gitu ke EG, maka pasti O itu merupakan tengah-tengah ya, tengah-tengah FH, sehingga panjang FO dengan yang OH pasti nanti sama. Kemudian kita tarik ya garis yang tegak lurus dengan FH ya. Perhatikan tadi kan segitiga AFH itu segitiga sama sisi, dan O itu titik tengahnya FH. Berarti kalau kita ingin membuat satu garis yang melalui O dan tegak lurus FH, berarti pasti nanti garis itu adalah garis OA. Nah, seperti ini. Pasti tegak lurus kalau ini di segitiga sama sisi. Ya, yang penting tadi tegak lurus di situ. Kemudian ya, kita juga harus menentukan ya apakah AEO itu segitiga siku-siku atau bukan ya. Nah, kalau kalian perhatikan AEO itu kan merupakan bagian dari diagonal AEGC ya. Ini kalau dilanjutkan, AEO merupakan bagian dari diagonal itu, sehingga tentu siku-sikunya di E. Berarti nanti kita bisa lanjutkan seperti ini. Kita lukiskan segitiga EAO ya. Kita lukiskan berarti E, O, kemudian yang bawah itu sebagai A, siku-sikunya di E. Kemudian kita tentukan panjangnya, yaitu yang pertama AE tentu 6 ya, karena panjang rusuknya 6. Kemudian EO. Nah, kalau kita perhatikan tadi EO itu kan merupakan setengahnya EG ya, berarti setengahnya 6 akar 2. Berarti 3 akar 2. Kalau kita ingin mencari panjang yang AO, karena yang EO ini 3 akar 2 dan yang AE itu 6. 6 ini bisa kita ubah dalam bentuk 3 akar, yaitu nanti 6 3 kali 2 ya, berarti 2-nya akar 4. Berarti 6 bisa kita ubah menjadi 3 akar 4. Berarti kalau yang EO itu 3 akar, yang kemudian yang AE juga 3 akar, maka yang AO pasti nanti 3 akar juga. 3 akar berapanya tinggal kamu jumlahkan angka yang di dalam akar, yaitu 2 sama 4. Berarti akar 6 ya, 3 akar 6. Kemudian selanjutnya kita ingin mencari jarak antara E menuju
AO. Ya, berarti kita harus membuat garis dari E tegak lurus AO. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang penting apa? Tegak lurus. Nah, seperti itu. Misalkan tegak lurusnya di titik P. Berarti sekarang kita punya segitiga siku-siku AEO yang siku-sikunya di dua tempat. Ya, dia ada di E dan di P. Berarti dengan konsep luas segitiga, ya, luas segitiga AEO itu bisa kita tuliskan sebagai yang pertama setengah kali EP kali AO. Karena kalau kita anggap AO itu sebagai alas, berarti EP-nya kan tinggi. Tapi kalau kita menganggap misalkan EO itu sebagai alas, ya berarti tingginya yang AE. Berarti ini bisa kita juga tentukan sebagai setengah kali EO, ya, alas kali yang tinggi yaitu AE. Nah, sekarang bisa kita tentukan EP kali 3 akar 6. Ya, setengahnya karena di ruas kiri dengan ruas kanan sama, berarti bisa kita coret. Kemudian kita tentukan nilai-nilai yang diketahui, yaitu AO 3 akar 6, EO 3 akar 2, dan juga AE 6. Kemudian bisa kita coret tiganya, ya, biar lebih simpel. Sehingga nanti yang kanan itu kan 6 kali akar 2, 6 akar 2. Kemudian ini yang akar 6 bisa kita pindahkan ke kanan jadi membagi, ya, sehingga kita peroleh EP sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 6. Nah, karena yang bawah itu akar 6 mau kita hilangkan, berarti tinggal kalikan akar 6 semua, yaitu akar 6 per akar 6. Kemudian, nah ini akar 6 kalau dikalikan akar 6 itu kan 6, ya, sehingga 6 yang bawah bisa dicoret dengan 6 yang di atas seperti ini. Sehingga kita peroleh apa? Hasilnya EP adalah akar 12. Masih bisa kita sederhanakan nggak akar 12 itu? Bisa, ya. Karena 12 itu 4 kali 3, akarnya 4 itu 2. Berarti nanti menjadi 2 akar 3. Nah, seperti itulah panjang dari EP. Sehingga apa? Oh, berarti jarak antara E ke bidang AFH itu ya sama saja EP, yaitu 2 akar 3 cm. Mudah-mudahan dua latihan soal tadi sudah memberikan gambaran kepada kalian untuk menghitung, ya, jarak antara titik ke bidang. Ya, barangkali masih kesulitan bisa di replay kembali, barangkali tadi ada yang terlalu cepat atau ada yang kurang jelas dan sebagainya, bisa diulang kembali agar nanti bisa dipahami, ya. Kalaupun masih bingung juga gimana, Pak? Nah, sumber belajar kan tidak hanya di sini, bisa di sumber-sumber yang lain, ya, internet ataupun channel yang lain, tidak masalah. Nah, kemudian untuk latihan soal bagi yang mungkin sudah paham dengan dua penjelasan soal tadi, ini sudah saya siapkan dua latihan soal untuk menguji pemahamanmu terkait materi jarak titik ke bidang. Nah, ini dia soalnya. Ya, yang pertama pada kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 12 cm, tentukan jarak R ke bidang QSV. Nah, itu yang pertama kubus, karena memang tadi saya memberikan dua contoh soal juga berupa kubus. Nah, teman, untuk eksplorasi kalian itu sudah saya sediakan yang nomor 2 kaitan dengan limas, ya. Tapi secara konsep, secara cara, prosedurnya sama persis dengan yang saya jelaskan, ya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Bila masih ada kesulitan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, sampai jumpa.